Seringkali ketika kita menonton drama yang berlatar belakang dinasti Qing, kita melihat para tokohnya mengenakan gaya rambut yang boleh dibilang cukup aneh atau unik, dengan bagian depannya itu dicukur habis dan bagian belakangnya dikuncir panjang. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa bisa muncul gaya rambut seperti ini? Di musim panas tahun 1645, kota Peiping, ibu kota dinasti Ming, akhirnya jatuh ke tangan bangsa Manchu yang kemudian mendirikan dinasti Qing. Berbagai macam tantangan dan mara bahaya masih dihadapi oleh dinasti yang baru saja berdiri ini, mulai dari masalah logistik, militer, lingkungan, belum lagi ancaman dari mereka yang masih bersetia terhadap dinasti Ming dan bisa saja merencanakan pemberontakan. Di saat yang genting seperti ini, Prince Regent Tu Erquen memutuskan untuk mengeluarkan sebuah dekret kekaisaran tentang rambut. Tu Erquen menuntut semua pria di China untuk mengenakan gaya rambut yang disebut pianzi atau gaya rambut kepang ala bangsa Manchu. Hanya mereka yang berprofesi sebagai biksu Buddha yang biasanya semua rambut di kepalanya dicukur habis, dan mereka yang berprofesi sebagai pendeta Taois yang boleh tidak menuruti aturan baru ini. Gaya rambut pria Manchu yang botak di bagian depan dan bagian belakangnya dikepang ini sendiri sebenarnya bukan satu-satunya gaya rambut dengan didominasi kepala botak yang ada di China. Kebanyakan suku-suku Asia Tengah, mereka yang hidupnya lebih banyak sebagai pastoralis atau nomaden yang banyak berburu, berkuda, biasanya memiliki gaya rambut yang praktis dengan kepangan yang simple. Tujuannya untuk memudahkan mereka ketika sedang berburu, karena dengan rambut panjang yang tidak dikepang atau tidak dibotaki, takutnya rambut ini bisa saja tersangkut ranting ketika mereka sedang berburu atau berkuda di hutan-hutan yang lebat atau di padang savana yang biasanya didominasi dengan semak belukar. Sampai di awal-awal dinasti Qing berdiri, mereka masih menggunakan gaya rambut ala Manchu yang asli, di mana nyaris seluruh bagian kepala ini dibotaki dan cuma disisakan paling sepetak rambut sebesar koin di bagian belakang agak ke atas, sengaja dipanjangkan dan dikepang. Bisa dibayangkan ya daerahnya yang ada rambutnya itu betapa kecil. Sama sekali tidak sesuai dengan aktor-aktor ganteng yang bagian kepala belakangnya full dipenuhi rambut. Itu sebenarnya tidak benar. Mungkin ada yang akan bertanya-tanya, loh kalau tujuannya memang untuk mengamankan diri ketika berburu atau berkuda, kenapa nggak dicukur pelontos abis aja? Kenapa masih ada yang harus dikasih rambut dan dipanjangin? Ini berawal dari kepercayaan samanistik ala Manchu yang percaya bahwa rambut adalah bagian tubuh yang paling dekat dengan langit. Maka sebagai tanda penghormatan terhadap para dewa, masih tetap harus ada rambut yang disisakan di atas kepala walaupun hanya sedikit. Jadi sebenarnya yang kita lihat di drama-drama kerajaan tentang Kaisar Kangxi lah, Kaisar Yongzheng lah, Kaisar Qianlong lah, itu sebenarnya salah ya, nggak benar. Di zaman mereka, rambut yang tersisa di kepala itu lebih ke sebesar koin kali ya. Aturannya adalah ketika kunciran mereka itu bisa dimasukkan ke tengah-tengah lubang koin, berarti kuncirannya sudah benar. Ketika Tu Erquen menjadi Prince Regent di tahun 1645, ia mengeluarkan sebuah dekret yang disebut dengan nama Tifaling atau sering disebut juga dengan dekret kuncir. Dekret ini memaksa semua pria China kecuali biksu Buddhis dan pendeta Taois tadi untuk mengenakan gaya rambut ala Manchu tadi yang nyaris dibotaki semuanya dan hanya menyisakan sepetak kecil rambut segede keping koin dengan slogan Liu Tou Pu Liu Fa, Liu Fa Pu Liu Tou, yang artinya kalau mau kepala menempel, cukur rambutnya. Kalau nggak mau rambutnya dicukur, ya kepala tidak bisa dipertahankan. Dan mereka diberi waktu 10 hari untuk menuruti dekret ini. Kenapa dekret ini dibuat? Tentu saja bukan karena Tu Erquen berpikir bahwa gaya rambut mereka adalah yang paling cool dan keren sepanjang sejarah, bukan ya. Alasannya jauh lebih praktis sebenarnya. Dekret ini pada awalnya digunakan untuk melihat siapa yang bersedia setia terhadap dinasti Qing yang baru berdiri ini, dan siapa yang masih menyimpan kenangan-kenangan indah akan dinasti Ming. Tetapi dekret ini sendiri menimbulkan penentangan yang besar di kalangan Han Chinese, bukan karena mereka tidak mau bersetia terhadap dinasti baru, tetapi lebih karena budaya Han yang dipengaruhi prinsip Confucius yang berbunyi Shen Ti Fa Fu, Shou Zhe Fu Mu, Bu Gan Hui Shang, Xiao Zhe Zi Ye.
yang berarti tubuh dan rambut kita ini adalah pemberian dari orang tua. Harus dijaga untuk menunjukkan rasa bakti filial piety terhadap orang tua kita yang sudah memberikan kehidupan. Walaupun pada akhirnya dekret ini berhasil menyebar ke seantero China tentu dengan pemaksaan, seiring waktu, prinsip Konfusius tentang bakti kepada orang tua dan tubuh dan rambut ini harus dijaga sebaik-baiknya mulai merasuk ke dalam tradisi orang-orang Manchu itu sendiri. Pelan-pelan, ukuran rambut di belakang kepala yang disisakan mulai membesar, dan membesar sampai pada masa Kaisar Jiaqing yang berkuasa di tahun 1799 sampai 1820, besaran rambut yang disisakan di belakang kepala sudah berubah dari segede koin menjadi sebesar telapak tangan. Barulah pada akhir abad 19 dan di awal abad ke-20, gaya rambut kuncir ini sesuai dengan gambaran-gambaran yang sering kita lihat di berbagai macam drama kerajaan dinasti Qing. Dan rambut ini juga memiliki nama baru yang disebut Yin Yang Tou, atau berarti kepala Yin Yang, karena belakangnya hitam dan depannya putih. Di akhir abad ke-19 dan awal abad 20, di mana dinasti Qing sendiri mulai melemah, etnis Han mulai memandang gaya rambut kuncir ini sebagai simbol dari penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Manchu terhadap bangsa mereka selama beratus-ratus tahun. Rasa ketidakpuasan ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak Tuor Kun mengeluarkan Tifaling, tetapi baru mulai menyebar luas dan mungkin baru berani diekspresikan secara besar-besaran di awal abad ke-20 ketika dinasti Qing sudah jauh melemah. Ketika Xinhai Revolution meletus di tahun 1911, memotong gaya rambut kucir dan mengadopsi gaya rambut yang full satu kepala, ini menjadi cara gampang untuk menunjukkan kemana kesetiaan mereka dipersembahkan. Kaisar terakhir dinasti Qing sendiri, Henry Puyi, memotong rambut kucirnya di tahun 1922, 10 tahun setelah kekaisaran dinasti Qing berakhir. Di zaman modern, sudah tidak ada lagi etnis Manchu yang masih menggunakan gaya rambut Yin Yang Tou atau bagian depan dibotakin dan bagian belakang dipanjangkan dikucir ini. Mereka-mereka yang masih menjunjung tinggi tradisi dan budaya Manchu biasanya membiarkan rambut mereka panjang gondrong seperti biasa, paling-paling diikat. Sedangkan gaya rambut Yin Yang Tou ini sendiri kini dianggap sebagai sumber rasa malu karena asosiasinya dengan penindasan dan rasisme di masa lalu. Episode ini adalah bagian dari serial budaya dan ritual Manchu dari channel gue The Xiao Village. Kalau kalian pengen nonton episode lainnya di serial ini, langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe, notifikasinya dinyalain. Thank you for watching. I'll see you in the next video.